Dan untuk membahas dampak cuaca ekstrim di Indonesia, sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Mursalim, di kantor BMKG. Selamat siang, Karmel. Akhir-akhir ini kita semua tahu bahwa Jabodetabek, khususnya ini diguyur hujan terus-menerus, meskipun kita juga sudah tahu ini memasuki musim kemarau. Ini bagaimana penjelasannya dan juga apakah ada dampak dari cuaca ekstrim ini? Selamat siang, Sarah. Menurut BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, puncak musim kemarau 2024 di Indonesia jatuh pada bulan Juli hingga Agustus. Namun benar seperti yang Anda katakan, Sarah, memasuki minggu kedua bulan Juli, kami masih melihat ada cukup banyak wilayah di Indonesia yang menghadapi hujan dengan intensitas bervariasi. Seperti contoh pada tanggal 3 Juli lalu, kita ketahui daerah DKI Jakarta menghadapi hujan kencang, hujan deras yang disertai dengan angin, kilat, dan juga petir. Nah, untuk mengetahui fenomena hujan di musim kemarau, sudah ada bersama saya langsung dengan Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat siang, Pak Guswanto. Selamat siang, Carla. Ya, Pak Guswanto, boleh tolong jelaskan sedikit mengapa kami masih melihat adanya hujan di puncak musim kemarau yang dikabarkan Juli hingga Agustus ini, Pak? Baik. Jadi kalau kita melihat penyebab hujan di wilayah Indonesia itu karena posisi geografisnya Indonesia, di mana di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra. Nah, kemudian yang paling terbesar mempengaruhi adalah musim hujan dan musim kemarau itu adalah angin. Ya, kita lihat angin muson. Kita lihat bahwa angin muson itu akan bertiup dari benua Australia, muson timur ya, ini melewati Indonesia menuju wilayah Asia. Karena sedikit bersifat kering, maka di wilayah kita adalah musim kemarau. Sedangkan kita melihat juga di samping itu ada di dua lautan. Ini yang menyebabkan wilayah Indonesia ada hujannya, musim kemaraunya itu sangat, atau musim hujannya itu lebat, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga faktor topografi. Nah, faktor topografi ini akan memainkan bagaimana pola lokal di wilayah Indonesia. Kita lihat seperti yang disampaikan kemarin bahwa tipe pola hujan itu ada tiga ya, kalau kita lihat sini ada tipe monsun yang berwarna kuning, kemudian yang berwarna hijau ini adalah tipe-tipe ekuatorial, sedangkan yang berwarna merah ini adalah lokal. Jadi untuk yang kita bahas, yang kita lakukan adalah saat ini yang musim kemarau adalah tipe monsunnya. Ya. Daerah kuning ya, Pak? Betul, daerah kuningnya. Nah, sekarang mengapa pada saat ini kemarau masih ada hujan? Kita lihat bagaimana faktor daripada dinamika atmosfer. Nah, dinamika atmosfer ini kita lihat ada tiga. Satu yang Madden-Julian Oscillation, kemudian ada Kelvin Wave, ada Equatorial Rossby Wave. Nah, yang paling berdampak kemarin itu adalah Madden-Julian Oscillation. Madden-Julian Oscillation itu apa? Madden-Julian Oscillation itu adalah fenomena pergerakan awan-awan hujan dari Samudra Hindia menuju ke wilayah Indonesia bagian barat dan akan bergerak ke timur. Kalau di sini bisa kita lihat ya, ini sudah tanggal 9, jadi ini posisinya sudah keluar dari sini. Sekarang yang masih berpengaruh adalah gelombang Equatorial Rossby. Equatorial Rossby ini yang berwarna merah. Ini menunjukkan Equatorial Rossby adalah fenomena propagasi awan-awan dari arah timur menuju ke barat. Nah, ini yang masih berpengaruh. Namun kita lihat ini tidak terlalu banyak karena mempengaruhi adalah wilayah-wilayah ekuatorial dan wilayah lokal yang dipengaruhinya. Sedangkan wilayah yang monsun itu sudah bersih dari pengaruh MGO maupun Equatorial Rossby ataupun Kelvin. Nah, makanya kemarin BMKG menyampaikan, kita lihat barangkali berikutnya, kita lihat pola anginnya. Pola angin inilah monsun Australia yang bertiup dari Australia menuju Asia, dan ini membawa uap air yang cukup sedikit sehingga berdampak ke wilayah Indonesia, terutama Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ataupun wilayah-wilayah yang memiliki pola hujan monsun itu sedikit untuk memasuki musim kemaraunya saat ini. Bagaimana dengan intensitas hujannya di wilayah bagian kuning itu, Pak? Baik, kita lihat bagaimana wilayah hujannya. Kita memiliki prediksi untuk 7 hari ke depan ya. Kita lihat. Kalau kita lihat ini hasilnya ya, perakiraan curah hujan wilayah Indonesia akumulasi 24 jam. Kita lihat untuk hujan yang warna hijau ya, ini adalah
hujan ringan 0 sampai 20 mm. Sedangkan yang warna kuning itu hujan 20 sampai 50 mm. Kita lihat konsentrasinya semua udah di atas Jawa. Kita lihat sekarang untuk Pulau Jawa sendiri, kita lihat DKI Jakarta sudah mulai terbuka awannya. Sebenarnya sejak kemarin, ini tanggal 10, tanggal 11 juga terbuka, tanggal 13, 12. Yang lebih clear lagi kalau kita lihat di potensi pertumbuhan awan hujannya ini. Nih, kelihatan kan warna-warna yang ini sudah Jawa itu akan bersih sampai tanggal 15 nanti. Ini perakiraan hingga tanggal 15 Juli. Ya, ini akan terus berlanjut sampai nanti puncak musim kemarau. Baik. Kalau bicara daerah lain di luar dari Jawa nih Pak, kira-kira daerah mana saja yang berpotensi diguyur hujan lebat dalam rangka waktu yang sama nih Pak? Baik, dalam jangka waktu yang sama ini yang masih diguyur hujan lebat itu adalah wilayah-wilayah yang memiliki pola hujan ekuatorial dan lokal. Ada di mana ekuatorial dan lokal tadi? Kita lihat di sini, kita lihat misalkan ini di Kalimantan Barat masih ada ya. Coba kita lihatnya 1 minggu ke depan. Nah ini kelihatan sekali. Maka Kalimantan Barat masih ada, terus kemudian Sumatera Barat atau pesisir barat daripada Sumatera, ini pola lokalnya juga masih ada di Maluku, ada juga di Gorontalo ini ya. Ini kemudian kita lihat semua masih di sebelah sisi utara. Sedangkan Jawa, Bali, Nusa Tenggara sudah mulai bersih. Sedangkan Papua juga masih akan diguyur hujan. Misalkan Papua Pegunungan kalau kita lihat di sini. Bagaimana dengan potensi bencana hidrometeorologi? Apakah akan terjadi di wilayah-wilayah yang barusan Anda sebut, Pak? Baik. Untuk potensi bencana hidrometeorologi itu ada 2, kita lihat ya, basah dan kering. Nah, kalau basah biasanya potensi untuk hidrometeorologi disebabkan oleh hujan, nanti ada banjir bandang, longsor ya. Sedangkan saat ini wilayah-wilayah di sebelah utara Katulistiwa itu masih terjadi hujan. Jadi kemungkinan akan bencana banjir seperti kita lihat di kemarin beberapa saat yang lalu itu ada di Pulau Mangando, ada juga di Banggai, kemudian ada juga di Maluku, itu masih terjadi. Sedangkan di wilayah-wilayah selatan, ekuator atau wilayah Indonesia belah selatan, ini biasanya sudah memasuki musim kemarau dan nanti bencana hidrometeorologi kering yang akan terjadi. Apa itu? Yaitu biasanya nanti ada kekeringan, ada kebakaran hutan dan lahan, dan ada juga kita lihat misalkan polusi udara itu akan meningkat nanti di bulan Juli, Agustus, di akhir Juli lah sampai Agustus. Kalau kita melihat ini berlanjut terus, maka puncak musim kemarau 2024 akan bisa terjadi di Agustus. Oke, baik. Berarti masyarakat baik yang di daerah selatan yang tidak potensinya nggak kehujanan lagi nih ya Pak ya, seminggu ke depan itu harus waspada bencana hidrometeorologi kering begitu. Sedangkan yang potensi terkena hujan harus waspada bencana hidrometeorologi basah begitu. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak waktunya pada hari ini Pak Guswanto. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Sarah, begitu penjelasan langsung dari BMKG. Nah, mungkin saya bisa imbau sedikit lagi untuk para pemirsa untuk menjaga kesehatan sepekan ke depan jika Anda berada di bagian selatan Indonesia, waspada cuaca panas, jadi bisa menggunakan sunscreen, lalu jangan spend time outdoor terlalu lama begitu Sarah. Sedangkan untuk para masyarakat yang berada di wilayah potensi hujan, baik untuk menjaga kebersihan, menghindari penyakit DBD, lalu juga segera mengganti pakaian ketika terguyur hujan basah. Terima kasih Sarah. Baik, terima kasih atas laporannya produser lapangan CNN Indonesia Karmel Mursalim yang melaporkan langsung dari kantor BMKG.